Pemphigus. Pemphigus berasal dari bahasa Yunani, yaitu penyakit kulit autoimun berupa bula yang timbul dalam waktu yang lama menyerang kulit membran mukosa secara histopatologik. Gambaran klinisnya yaitu ditandai oleh erosi lapisan mukosa dan bula di kulit dengan berupa kulit normal eritema. Bula berdinding tipis, mudah pecah, awalnya dapat berisi cairan deneh, jika bertambah berat dapat berisi cairan mukropulen atau darah. Lesi mukosa merupakan satu-satunya tanda pemphigus. Lesi pada mulut dapat berlanjut hingga ke tenggorokan, menimbulkan serak dan sulit menelan. Etiologi dari pemphigus yaitu antibodi yang menyerang desmoglein. Desmoglein merupakan protein yang berperan dalam adhesi sel terutama di epidermis dan membran mukosa. Diagnosis dari pemphigus dapat ditegakkan jika hasil pemeriksaan klinis, pemeriksaan histopatologi, dan imunologi positif. Diagnosis banding dari lesi ini adalah dermatitis epitheliformis. Terlaksana kasus ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu pertama fase kontrol, yaitu penyakit dapat dikontrol. Lalu fase konsolidasi adalah untuk mengontrol penyakit hingga sekitar 80% lesi kulit sembuh. Lalu fase maintenance adalah fase pengobatan dengan dosis rendah yang dapat mencegah tumbuhnya lesi baru dengan pemberian kortikosteroid. Lesion planus oral. Lesion planus oral merupakan penyakit mucocutaneous kronis yang bersifat autoimun. Penyakit ini memiliki gambaran klinis yaitu pasien merasa tidak nyaman dengan lubang mulutnya. Tipe retikular merupakan bentuk umum dari lesion planus oral, biasanya muncul dengan gambaran striate keratit putih. Lalu bentuk erosif merupakan bentuk umum yang umum dari lesion planus oral. Bentuk atropik dari lesion planus oral biasanya diffuse erythematosus yang dikelilingi striae putih. Lesion planus oral merupakan penyakit akibat rusaknya sel basah dengan latar belakang kondisi imunologis yang penyebabnya tidak diketahui. Diagnosis dari lesion planus oral dapat ditegakkan apabila munculnya bentuk retikular yang klasik. Diagnosis banding dari lesion planus oral adalah leukplakia, karsinoma sel squamosa, dan yang lainnya. Rencana perawatan dari lesion planus oral yaitu sebenarnya tidak perlu perawatan, terutama tipe retikular dan plak. Namun beberapa literatur menganjurkan agar memberikan kortikosteroid. Prognosis dari lesion planus oral yaitu tidak dapat dipastikan karena penyakit ini dapat hilang dengan sendirinya. Erythema multiforme yaitu kelainan mukosa reaktif yang langka dan ditandai adanya erupsi kulit. Gambaran klinis dari erythema multiforme biasanya dimulai dengan papula merah berbentuk bulat dan dikelilingi oleh daerah pucat. Pada erythema multiforme minor, papula tersebut dapat membesar hingga membentuk karakteristik lesi target pusat pucat yang dikelilingi oleh erythema. Lalu jika sudah menjadi mayor dapat mengenai satu atau lebih membran mukosa. Etiologi dari penyakit ini yaitu memiliki riwayat infeksi herpes simplex virus. Diagnosisnya dilakukan berdasarkan riwayat pasien dan pemeriksaan klinis. Lesi erythema multiforme biasanya bersifat akut atau rekuren. Penelaahan dari erythema multiforme melibatkan identifikasi faktor penyebab, memiliki perjalanan self-timing, dan lesi biasanya sembuh dalam beberapa minggu tanpa adanya komplikasi mayor. Prognosis dari penyakit ini berkaitan dengan area permukaan tubuh yang terkena lesi mukosa sebelum membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sembuh. Sindroma Stevens-Johnson yaitu penyakit mukokutan dengan tanda dan gejala sistemik yang parah berupa lesi target dengan berbentuk tidak teratur. Sindrom Stevens-Johnson mempunyai 3 gejala yang khas, yaitu kelainan pada mata berupa konjungtivitis, kelainan pada genital, dan vulvovaginitis. Lesi jarang terdapat pada gusi. Secara umum gejala klinis sindrom didahului gejala prodromal. Gambaran klinisnya yaitu biasanya diikuti oleh pembesaran nodus limfaticus cervicalis, disertai rasa nyeri yang hebat sekali dan terjadi peningkatan aliran saliva. Etiologi dari sindrom Stevens-Johnson bersifat multifaktorial. Diagnosis dari sindrom Stevens-Johnson dapat ditegakkan apabila terdapat berbagai macam lesi yang timbul bersamaan atau bertahap. Rencana perawatan sindroma Stevens-Johnson lebih ditekankan pada perawatan sistematik dan suportif karena etiologi belum diketahui secara pasti. Rasa nyeri yang disebabkan lesi oral dapat dihilangkan dengan pemberian anestetik topikal dalam bentuk larutan atau salep yang mengandung lidocain 20%. Prognosis dari penyakit ini adalah dengan gejala prodromal dapat
pada sindrom ini dapat berlangsung selama 2 minggu dan bervariasi ringan sampai berat. Pada keadaan ringan, kesadaran pasien baik, sedangkan berat gejala menjadi lebih hebat sehingga keadaan pasien menurun bahkan sampai koma. Geographic tongue. Definisi dari geographic tongue merupakan benign migratory glossitis, erythema migrans annulus, dan ras tongue adalah kelainan inflamasi asimptomatik pada banyak daerah di lidah, namun biasanya ditemukan pada permukaan dorsal lidah. Geographic tongue dapat didefinisikan sebagai kondisi berulang yang tidak diketahui penyebabnya. Gambaran klinisnya yaitu merupakan perubahan spesifik pada mukosa lidah. Lesi ini jarang mengenai mukosa bukal, labial, dan palatal. Etiologi dari geographic tongue adalah belum diketahui dengan pasti, namun terdapat beberapa faktor yang mungkin dapat menyebabkan geographic tongue. Diagnosis dari geographic tongue yaitu dengan cara melihat gambaran klinis yang khas dari geographic tongue dan dilakukan pemeriksaan histopatologi dan biopsi. Rencana perawatan pada geographic tongue biasanya tidak memerlukan pengobatan atau perawatan khusus, tapi dalam kasus simptomatik dapat digunakan antihistamin lokal atau sistemik. Prognosisnya adalah baik. White spot nephus. White spot nephus merupakan penyakit bawaan yang menghasilkan gambaran putih bilateral keratin dan biasanya muncul pada mukosa bukal. Gambaran klinis dari white spot nephus pada rongga mulut ditandai dengan adanya plak asimptomatik bilateral lunak putih dan spons. Etiologi dari white spot nephus yaitu gangguan pada keratinisasi normal mukosa mulut menyebabkan white spot nephus. Sepanjang keratin 4 dan keratin 13 secara khas diekspresi dalam lapisan sel spinosus epitel mukosa. Diagnosisnya gambaran klinis tidak patognomotik. Diagnosisnya kondisi ini penting karena harus dibedakan kelainan kongenital dan familial lain yang bermakna klinis lebih luas. Diagnosis yang benar dari kondisi ini akan mencegah pengobatan yang berlebihan. Untuk kondisi ini jika tidak ditangani secara konservatif dengan prognosis yang sangat baik. Lalu diagnosis banding dari penyakit ini yaitu diskeratosis epitelial herediter dan lesion planus oral. Pemeriksaan penuhnya dapat dilakukan dengan histopatologi lapisan stratified squamous epithelium, parakeratinasi, dan akantosis. Lalu rencana perawatan dari white spot nephus yaitu meskipun pasien tidak merasa sakit, mereka sering mengeluhkan tekstur mukosa yang berubah atau lesi tidak estetik. Kepastian adalah semua yang dibutuhkan. Meskipun banyak model terapi telah dicoba, tidak ada kemungkinan efek kecuali memperhatikan sifat genetik lesi. Terapi gen sulit untuk sekelompok gangguan termasuk white spot nephus karena pewarisan autosom didominasi dan mutasi bekerja dengan cara negatif dominan. Prognosisnya yaitu baik jika memiliki kondisi yang jinak. Penyakit Addison. Penyakit Addison adalah kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan kelenjar adrenalis memproduksi hormon glucocorticoid. Gambaran klinisnya itu ditemukan 90% korteks adrenal mengalami kerusakan oleh peran autoimun. Etiologinya penyakit ini adalah ketidakmampuan memproduksi hormon kortisol yang adekuat, disebut dengan juga insufisiensi adrenal, terjadi karena berbagai hal. Diagnosis dari penyakit Addison adalah dapat dibuat melalui gambaran klinis dan keluhan penderita, di antaranya berat badan turun, kelemahan otot, kelemahan kulit yang gelap. Diagnosis banding dari penyakit ini adalah lain malignancy disorder of oral pigmentation yang sering disebabkan oleh oral melanoma dan iatrogenic oral pigmentation. Penataan laksanya pemberian kortisol digantikan dengan prednisone oral serta dexamethasone, hydrocortisone injeksi dan oral dengan dosis 0,2-2 mg per hari. Glossitis Hunter. Glossitis Hunter merupakan suatu kondisi ditandai oleh lidah mengkilap halus dan nyeri yang disebabkan oleh atrofi dari papila lingual depapillation. Gambaran klinis dari Glossitis Hunter adalah lidah mengkilap halus, kemerahan atrofi papila dorsum lidah. Gambaran klinis lainnya dapat berupa angular cheilitis. Etiologinya dapat terjadi karena defisiensi vitamin B12 dan biasanya disebabkan oleh penyakit autoimun anemia perniosa. Diagnosisnya yaitu dapat ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan klinis yang mana penyakit ini ditandai oleh lidah mengkilap halus, kemerahan, atrofi papila dorsum lidah, dan juga terasa nyeri.
Rencana perawatannya yaitu pada kondisi ini dengan memberikan dental education, pemberian antibiotik, pemberian kortikosteroid untuk menghilangkan hal yang memungkinkan terjadinya iritasi. Prognosisnya baik. Nyeri wajah dan penyakit neuromuskular level kompetensi 2. Itu ada burning mouth syndrome yang memiliki definisi yaitu kondisi rasa sakit dalam mulut yang biasanya disertai dengan rasa terbakar atau panas pada lidah, bibir, dan mukosa tanpa adanya kelainan patologis. Untuk rasa terbakar itu seperti sensasi rasa terbakar pada saat mukosa setelah makan makanan yang pedas. Untuk gambaran klinisnya itu ada triad symptom, yaitu rasa sakit, dysgeusia, dan serostomia. Dan tidak ada perubahan mukosa rongga mulut walaupun daerah tersebut menimbulkan rasa sakit. Untuk etiologinya sendiri itu belum dapat dipastikan, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan seperti defisiensi vitamin B. Selanjutnya ada glossopirosis atau glossodinia. Untuk definisinya sendiri itu adalah kondisi yang sangat menyakitkan yang sering didefinisikan sebagai sensasi panas atau pedas di lidah, bibir, atau palatum, atau di seluruh rongga mulut. Jadi gambaran klinisnya itu adalah rasa panas yang terus-menerus, rasa terbakar, dan sensasi yang menyakitkan yang berlangsung bisa sepanjang hari. Dan dalam kondisi ini tidak ada lesi serta perubahan klinis atau histologis. Kemudian ada juga sensasi di mulut dan langit-langit seperti kering dan rasa pahit. Dan lidah merupakan lokasi yang paling umum untuk manifestasi glossopirosis ini. Deskripsi simptomatologinya bervariasi tergantung dari pasien ke pasien. Meskipun mayoritas mereka menggambarkannya seperti gejala tak tertahankan dan dengan perkembangan yang berkepanjangan. Selanjutnya ada trigeminal neuralgia. Untuk definisinya sendiri, trigeminal neuralgia itu adalah sindrom nyeri wajah yang dapat terjadi secara berulang dan bersifat kronis, di mana nyeri umumnya bersifat unilateral, mengikuti distribusi sensorik dan dari nervus cranialis 5 atau nervus trigeminus, dan sering diikuti oleh spasma wajah atau fenomena tic atau kontraksi spasmodik berulang dari otot pada wajah. Untuk etiologinya sendiri itu bersifat multifaktoral, dan The International Headache Society atau IHS mengklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu neuralgia trigeminal klasik dengan tidak ada penyebab gejala yang dapat diidentifikasikan selain kompresi vaskular. Kemudian neuralgia trigeminal simptomatis, yaitu gejala neuralgia trigeminal yang disebabkan oleh penyebab lain. Ini wajah penyakit neuromuskular yang level kompetensi 3A. Di sini ada postherpetic neuralgia. Postherpetic neuralgia ini adalah nyeri yang timbul dalam 1-3 bulan setelah timbulnya ruam kulit herpes zoster, bahkan saat ruamnya hilang. Postherpetic neuralgia ini adalah komplikasi yang paling sering terjadi setelah herpes zoster dan merupakan penyebab tersering chronic intractable pain. Fakta yang menunjukkan bahwa postherpetic neuralgia dengan disfungsi psikososial yang berat seperti adanya gangguan tidur, berkurangnya nafsu makan, dan penurunan libido yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup, aktivitas keseharian dan sosial pasien postherpetic neuralgia. Untuk etiologinya sendiri itu adalah postherpetic neuralgia disebabkan oleh infeksi virus zoster dan reaktivasi infeksi virus varicella zoster endogen. Topik lesi oral dan pertimbangan tata laksana dental terkait kondisi dan penyakit sistemik. Yang pertama itu ada kelainan endokrin. Pada kelainan endokrin terdapat penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini adalah penyakit gangguan metabolisme tubuh di mana hormon insulin tidak bekerja sebagaimana mestinya. Salah satu manifestasi diabetes mellitus pada rongga mulut itu adalah serostomia. Kita dapat lihat pada slide itu merupakan manifestasi klinis serostomia. Jadi hubungannya diabetes mellitus dengan serostomia ini, pasien penderita diabetes mellitus dapat menyebabkan komplikasi mikrovaskular berupa retinopati, nefropati, dan neuropati. Dan pada komplikasi neuropati terjadi gangguan saraf simpatis dan parasimpatis, di mana
yang akan menyebabkan penurunan sekresi saliva atau hiposalivasi, sehingga penderita diabetes mellitus akan mengalami mulut kering atau serostomia. Selanjutnya itu ada kelainan kardiovaskular. Dan di sini manifestasi pada oral yaitu oral Lichen-Hute reaction, yang artinya adalah reaksi yang muncul pada kulit dan mukosa yang sering terjadi setelah mengkonsumsi obat-obat seperti antihipertensi dan antiretroviral dalam jangka waktu yang lama. Untuk etiologinya sendiri itu dapat terjadi akibat restorasi amalgam, obat yang menyebabkan reaksi lichenoid, kemudian lesi karena graft versus host disease, dan lesi yang mirip bentuknya dengan lichen planus. Untuk obat-obat yang dapat menyebabkan oral lichenoid reaction ini adalah antiinflamasi non-steroid, beta blocker, hipoglikemik oral, dapsone, penisilamin, sulfonylurea, dan fenotiazin. Selanjutnya ada kelainan gastrointestinal. Salah satu gangguan pada sistem tubuh yang dapat bermanifestasi sebagai lesi pada mulut itu adalah gangguan pada gastrointestinal, yaitu inflammatory bowel disease, yaitu IBD atau gluten sensitive enteropathy. Dan pada inflammatory bowel disease itu ada dua bentuk utama, yaitu penyakit Crohn dan kolitis ulceratif. Manifestasi penyakit Crohn di rongga mulut itu ada banyak, yaitu stomatitis aftosa, glossitis, cheilitis atau erythema perioral, pembesaran gusi, pipi dan bibir, lesi tak epitel polipoid indurasi pada vestibulum dan fossa retromolar, area vokal hiperplasi dan fisur mukosal, radang gusi atau gingivitis, midline lip fissuring, sitomatitis vegetaris, lesi kutan metastatik, limfodenopati persisten, dan tonsilitis granulomatosa dan cheilitis granulomatosa. Untuk perawatannya itu ada anti radang, imunosupresan, imunomodulator, antibiotik, dan proton pump inhibitor. Selanjutnya ada kelainan genitourinaria. Pada kelainan ini dapat terjadi penyakit ginjal kronis yang memiliki definisi, yaitu suatu sindrom klinis yang disebabkan oleh kerusakan fungsi ginjal yang bersifat menahun dan progresif. Untuk etiologinya sendiri itu bisa diabetes mellitus, hipertensi, glomerulonefritis kronis, nefritis interstisial kronis, penyakit ginjal poliksitik, obstruksi infeksi saluran kemih, obesitas, dan tidak diketahui. Untuk manifestasinya pada oral itu adalah gingivitis dan periodontitis. Untuk gingivitis sendiri itu yang setelah kita ketahui merupakan inflamasi pada gingiva yang terjadi akibat akumulasi plak tanpa menyebabkan hilangnya perlekatan. Kemudian untuk periodontitis merupakan inflamasi yang meluas ke struktur periodontal pendukung yang ditandai dengan hilangnya perlekatan akibat destruksi ligamen periodontal dan hilangnya tulang pendukung gigi. Saya Cokor Desi Dengalsit Mayun akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu recurrent intraoral herpes yang terkait hematologi. Untuk definisinya sendiri, recurrent intraoral herpes ini disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex 1 berulang pada rongga mulut yang merupakan penyakit yang diawali dengan gejala prodromal berupa demam yang diikuti dengan munculnya vesikula pada wajah, mukosa mulut, dan bibir. Untuk etiologinya sendiri yang terkait hematologi, yaitu keadaan antibodi IgA yang rendah, imunitas yang rendah, penurunan aktivitas antiherpes, dan antibodi sitotoksitas seluler atau ADCC, dan interleukin 2 yang terjadi akibat pelepasan prostaglandin, serta meningkatnya antibodi IgG yang berlebihan. Untuk perawatannya itu dapat pemberian antipiretik atau analgesik paracetamol, kemudian antiseptik lokal atau obat kumur chlorhexidine gluconat 0,2%, asiklovir sistemik sebagai antivirus, famciclovir, krim asiklovir, krim penciclovir, dan krim docosanol, serta instruksi pasien untuk mengelola stresnya. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelainan respiratorius. Untuk salah satu penyakit kelainan respiratorius adalah tuberkulosis atau TB, di mana TB ini merupakan salah satu penyakit yang dapat mempengaruhi jutaan orang setiap tahunnya. TB dapat menyerang organ manapun di tubuh, tetapi paling sering melibatkan paru-paru.
Kemudian untuk etiologinya sendiri, TB ini merupakan penyakit menular kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. M. tuberculosis biasanya menyerang paru-paru, namun bisa juga muncul sebagai TB ekstrapulmonari atau TB sekunder dengan berada di organ lain seperti kulit, tulang, saluran pencernaan, sistem genitourinari, dan rongga mulut. Nah, TB rongga mulut ini jarang terjadi dan memiliki berbagai gambaran klinis, sehingga seringkali TB pada rongga mulut terlewatkan dalam diagnosis. TB rongga mulut umumnya muncul sebagai ulkus, lesi jaringan lunak, indurasi atau membesar, nodul, fisura, plak, maupun granuloma. Untuk diagnosisnya sendiri, TB rongga mulut sangat sulit dilakukan, diagnosis TB rongga mulut ini sangat sulit dilakukan berdasarkan presentasi klinis saja. Analisis histopatologis sangat penting dilakukan dalam memastikan diagnosis. Analisis histopatologi dapat dilakukan dengan melakukan biopsi. Kemudian untuk rencana perawatannya, perawatan dental dapat ditunda sehingga pengobatan TB selesai atau no longer infectious. Nah, bila diperlukannya perawatan emergensi, dapat dilakukan kontrol infeksi namun harus menghindari aspirasi atau kontak droplet, saliva, atau dahak. Operator juga harus menggunakan APD dan menghindari agen hepatotoksik. Kemudian penyakit autoimun. Untuk definisinya sendiri, lesi oral biasa ditemukan pada penderita penyakit autoimun sebagai manifestasi penyakit atau efek samping dari pengobatan. Penyakit autoimun dapat bermanifestasi pada rongga mulut, diantaranya adalah pertama erythematus, biasanya dijumpai pada penderita SLE, kemudian lichen planus, pemphigus, dan pemphigoid. Lesi oral yang merupakan manifestasi penyakit autoimun dapat menunjukkan tanda-tanda klinis berupa ulcer, erosi, vesikobulosa, plak, atau papula, dan lain-lain. Lesi oral harus ditangani dengan baik untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder, mengatasi rasa sakit, dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Kemudian untuk penyakit imunodefisiensi, penyakit imunodefisiensi imun adalah sekumpulan aneka penyakit yang karena memiliki satu atau lebih ketidaknormalan sistem imun, di mana kerentanan terhadap infeksi meningkat. Defisiensi imun primer tidak berhubungan dengan penyakit lain yang mengganggu sistem imun dan banyak yang merupakan akibat kelainan genetik dengan pola bawaan khusus. Defisiensi imun sekunder terjadi sebagai akibat dari penyakit lain, umur, trauma, ataupun pengobatan. Penyakit ulcerasi yang paling sering dijumpai akibat kelainan imunologis adalah stomatitis aftosarikaran, erythema multiformis, lichen planus oral, dan pemphigoid oral. Kemudian untuk penyakit degeneratif, pengelolaan penyakit gigi dan mulut pada golongan pasien yang mempunyai masalah-masalah medik berbeda dengan pasien yang sehat pada umumnya. Berikut ini akan dibahas beberapa penyakit degeneratif dan hal-hal yang harus dipertimbangkan pada saat melakukan prosedur pengelolaan penyakit gigi dan mulutnya. Untuk pada penderita hipertensi, istilah hipertensi menunjukkan suatu keadaan di mana tekanan sistolik atau diastolik atau keduanya meningkat. Nah, pada penderita berikut hal-hal yang harus dipertimbangkan pada penderita hipertensi. Dokter gigi sebaiknya mempunyai alat untuk mengukur tekanan darah. Anestesia yang dilakukan menggunakan epinefrin 1:50.000 dapat digunakan, tetapi pasien dengan penyakit jantung harus dimonitor dengan hati-hati. Kemudian kecemasan pada pasien hipertensi dapat dikurangi dengan pemberian obat-obatan seperti diazepam. Kemudian perawatan gigi sebaiknya dilakukan sesingkat mungkin dan pasien harus selalu dimonitor. Untuk penyakit diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronik yang bersifat kompleks akibat gangguan metabolisme karbohidrat karena kekurangan insulin absolut atau relatif yang ditandai adanya kadar gula darah yang tinggi dari normal atau hiperglikemia. Untuk penata laksanaannya sendiri, jika dokter gigi mencurigai adanya penyakit DM pada pasien, maka pasien harus dianamnesis dengan baik untuk mengetahui adanya riwayat polidipsia, poliura, polipagia, atau adanya penurunan berat badan. Jika diduga adanya riwayat keluarga yang DM, maka perlu dilakukan evaluasi dan pemeriksaan laboratorium.
Kemudian jika nilai HbA1c lebih besar dari 10% menunjukkan kadar gula darah tidak terkontrol. Hal lain yang menjadi kunci dalam pertimbangan perawatan gigi pada pasien DM meliputi tindakan mengurangi stres, setting perawatan, penggunaan antibiotik, modifikasi diet, mempunyai jadwal kunjungan, pemilihan obat-obatan, serta penanganan emergensi. Kemudian penggunaan kadar epinefrin 1:100 dalam obat anestesi lokal tidak memberikan efek yang berarti. Penggunaan antibiotik sangat dibutuhkan untuk perawatan gigi pada pasien DM, khususnya jika tidak terkontrol. Kemudian untuk kehamilan pada pasien yang sedang hamil, selama masa kehamilan terjadi perubahan aktivitas hormonal dan sistem tubuh serta perubahan sistem imun yang dapat menimbulkan berbagai kondisi patologis, termasuk diantaranya adalah komplikasi dalam rongga mulut. Masalah rongga mulut yang sering terjadi pada masa kehamilan adalah pyogenic granuloma, hipersplasi gingiva dan gingivitis, oral candidiasis, cheek biting, benign mandatory glossitis, aphthous ulcer, dan talangitasia. Untuk pasien geriatri, lesi oral yang paling banyak ditemukan pada pasien geriatri berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asih DKK pada tahun 2014 serta penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini dan Sari pada tahun 2016 adalah serostomia atau dry mouth, coated tongue, dan fissure tongue. Untuk serostomia, untuk menangani serostomia terlebih dahulu harus memahami faktor penyebabnya. Jika serostomia diakibatkan oleh konsumsi obat tertentu, maka dokter dapat mengganti obat tersebut dengan jenis serupa namun tidak menimbulkan efek samping pada kondisi mulut dan produksi saliva. Untuk coated tongue sendiri, yaitu tertutupnya bagian dorsum lidah pada suatu lapisan yang berwarna putih, kekuningan, atau kecoklatan yang mengandung debris atau sisa makanan ataupun mikroorganisme atau flora normal mulut yang didukung oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan lunak. Untuk penata laksanaannya sendiri, umumnya penata laksanaan yang paling efektif untuk coated tongue adalah penggunaan pembersih lidah setiap hari yang bertujuan untuk menghilangkan sel keratin yang mati di permukaan dorsal lidah dan berikan instruksi pada pasien untuk mengurangi kebiasaan seperti merokok dan lain-lain. Dan untuk fissure tongue, penyebab banyaknya fissure tongue yang dialami oleh lansia selain diduga dikarenakan pertambahannya usia, termasuk juga adanya faktor hiposalivasi, diabetes mellitus, candidiasis, dan kekurangan vitamin B yang dapat berkontribusi dalam perkembangan penyakit ini. Kemudian untuk kelainan neurologis, gangguan neurologis ini sering dijumpai dalam praktik kedokteran gigi. Pemahaman yang baik tentang gangguan neurologis dalam semua aspeknya dapat membantu operator mengidentifikasi kondisi saat disajikan bersama dengan kondisi gigi. Salah satu contohnya adalah Parkinson atau PD. Parkinson DC adalah penyakit neurogeneratif progresif yang ditandai dengan gangguan pergerakan akibat hilangnya dopamin atau penghasil sel saraf. Diagnosis gold standar terhadap PD dilakukan dengan pemeriksaan neuropatologis dan perawatan yang dilakukan pada pasien PD bertujuan untuk mengurangi simptom, menunda perkembangan penyakit, dan menjaga kualitas hidup pasien. Nah, untuk kesimpulannya sendiri adalah sebagai calon tenaga kedokteran gigi masa depan, penting bagi mahasiswa pendidikan profesi untuk memiliki pemahaman yang adekuat mengenai jenis-jenis penyakit umum yang dapat ditemukan di lapangan untuk memberikan tindakan yang tepat bagi pasien. Melalui studi paper, mahasiswa pendidikan profesi dapat menambah wawasan mengenai gambaran klinis, etiologi, perawatan penunjang, dan rencana perawatan yang tepat sesuai level kompetensi yang dimiliki. Sekian, terima kasih.